wabarakatuh. Saya akan membawakan materi mengenai memahami dan mengaplikasikan beberapa aplikasi pengolahan data menggunakan Microsoft Office Excel. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2, Dian Artati Anggita Putri, Wanda Ariyanti, Mila Nur Cahyani, Muhammad Alfarizi Ahmad, Mutmainah, dan Alvira. Pengertian Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office yang berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Microsoft Excel secara fundamental menggunakan spreadsheet untuk manajemen data serta melakukan fungsi-fungsi Excel yang lebih dikenal dengan formula Excel. Excel merupakan program spreadsheet elektronik. Spreadsheet adalah kumpulan dari sel yang terdiri atas baris dan kolom tempat Anda memasukkan angka pada Microsoft Excel. Jumlah sel Microsoft Excel terdiri dari 1.048.576 baris dan 16.384 kolom atau 17.179.869.184 sel. Kelebihan Microsoft Excel. Yang pertama yaitu kompatibilitas dengan berbagai platform atau sistem operasi. Kedua, mudah dipelajari untuk pengguna pemula. Ketiga, tersedia lisensi dalam versi grosir. 4. Mempunyai ekstensi terpopuler untuk software spreadsheet. 5. Dapat membaca eksistensi standar spreadsheet. 6. Fitur pivot untuk mempermudah manajemen data. 7. Spreadsheet yang besar dapat digunakan sebagai alternatif SQL untuk penggunaan sederhana. 8. Resource RAM dan memori kecil dibanding program sejenis. 9. Digunakan oleh berbagai industri, instansi, dan pekerjaan. 10. Mendukung Visual Basic, dan yang terakhir yaitu menyediakan fitur Research Pane untuk mempermudah mencari referensi analisis data dengan Microsoft Excel menurut para ahli terkait topik yang diteliti. Kekurangan Microsoft Excel ada 3. Yang pertama, akses fungsi tertentu seperti fungsi statistik terbatas. Yang kedua, jumlah sel terbatas. Yang ketiga, add-ins untuk disiplin ilmu tertentu seperti neural network. Fuzzy Logic tidak powerful dibandingkan dengan software sejenis, contoh MATLAB dan SAS. Fungsi dan kegunaan Microsoft Excel. 1. Membuat, mengedit, mengurutkan, menganalisis, meringkas, dan memformat data serta grafik. 2. Membuat catatan keuangan dan anggaran keuangan. 3. Menghitung dan mengelola investasi, pinjaman, penjualan, inventaris, dan lain-lain. 4. Melakukan perhitungan statistika. 5. Membantu berbagai sektor bisnis untuk mempermudah melakukan laporan keuangan. 6. Membuat daftar nilai sekolah maupun universitas. 7. Konversi mata uang. 8. Membuat grafik persamaan matematika. 9. Membuat program Excel dengan Visual Basic. 10. Melakukan penelitian dengan berbagai metode penelitian. 11. Sarana pembelajaran komputer dan logika. 12. Melakukan analisis dan riset harga. Workbook pada Excel. Pengertian workbook, cara membuatnya, fungsi, dan bagian-bagiannya. Pengertian workbook Microsoft Excel. Workbook adalah buku kerja tempat melakukan manajemen data yang dapat menyimpan lebih dari satu worksheet pada Microsoft Excel. Istilah worksheet adalah lembar kerja elektronik di mana tempat data-data tersimpan. Worksheet terdiri dari sel yang diidentifikasi dalam baris dan kolom pada Microsoft Excel. Fungsi workbook berkaitan dengan seluruh perintah yang ada pada Microsoft Excel. Tampilan awal workbook hanya terdiri dari satu worksheet. Pengguna dapat menambahnya dengan mudah apabila diperlukan. Setiap sel dapat memuat data berupa string atau tulisan, angka, atau formula Excel. Bagian-bagian workbook pada Excel dan fungsi. Quick Access Toolbar berfungsi
Berfungsi untuk menampilkan perintah yang sering digunakan pada Microsoft Excel. Anda dapat mengurangi atau menambah perintah yang ditampilkan pada Quick Access Toolbar. Kontrol jendela berfungsi untuk mengatur tampilan jendela Microsoft Excel, yaitu maximize, minimize, dan menutup jendela Microsoft Excel. Kolom atau kolom berfungsi untuk menampilkan nama kolom yang diidentifikasi dengan huruf A, XFD. Anda dapat menggunakan Ctrl plus N untuk menuju kolom terakhir Microsoft Excel 2016. Row atau baris berfungsi untuk menampilkan indeks baris pada Microsoft Excel yang diidentifikasi dengan angka 1 sampai 1048576. Anda dapat menggunakan Ctrl plus Backdown untuk menuju baris terakhir Microsoft Excel 2016. Sel aktif. Sel yang aktif berarti sel yang diarahkan pada pointer komputer dan indeks sel akan ditampilkan pada name box. Tab Worksheet berfungsi untuk menambah atau mengurangi worksheet serta memilih worksheet yang akan digunakan pada lembar kerja. Lembar kerja Excel adalah semua sel yang ditampilkan pada workbook. Horizontal scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke kanan atau ke kiri. Vertical scroll bar berfungsi untuk menggeser lembar kerja ke atas atau ke bawah. Back view berfungsi untuk mengubah tampilan lembar kerja dan memperkecil atau memperbesar tampilan lembar kerja. Name box atau kotak nama berfungsi untuk menampilkan indeks atau nama sel yang sedang aktif. Cara membuat workbook baru pada Microsoft Excel. Klik file pada menu bar, lalu klik new, sehingga muncul jendela dialog New Workbook. Klik blank workbook, maka workbook baru berhasil dibuat. Cara menyimpan workbook baru pada Microsoft Excel. Klik file pada menu bar, klik save sehingga muncul dialog save, klik browse sehingga muncul jendela save as, lalu pilih directory untuk menyimpan workbook. Buat nama file untuk workbook yang akan disimpan pada kolom file name. Lalu pilih jenis type file di kolom Save as Type. Gunakan tipe Excel Workbook untuk menyimpan dalam format standar Microsoft Excel. Lalu klik Save Workbook baru berhasil disimpan. Worksheet Microsoft Excel. Pengertian dan fungsi worksheet dan bagian-bagian worksheet. Pengertian worksheet dan fungsinya. Worksheet Excel adalah lembar kerja spreadsheet yang berfungsi sebagai tempat input data oleh pengguna melalui sel, diproses dan ditampilkan pada workbook. Data tersebut diatur sehingga dapat dipindahkan atau copy pada worksheet lainnya. Worksheet terdiri atas baris atau row dan kolom atau kolom. Berdasarkan jumlah baris dan kolom pada Microsoft Excel, worksheet Microsoft Excel berisi 17.179.869.184 sel. Baris atau row Excel. Baris pada Microsoft Excel mengidentifikasi sel secara horizontal. Baris Microsoft Excel diidentifikasi mulai dari baris 1 sampai 1.048.576, sehingga jumlah baris pada Microsoft Excel adalah 1.048.576 baris. Anda dapat menuju sel baris terakhir dengan Ctrl plus Backdown. Kolom atau kolom Excel. Kolom pada Microsoft Excel mengidentifikasi sel secara vertikal. Kolom Microsoft Excel diidentifikasi mulai huruf A sampai XFD, sehingga jumlah kolom Microsoft Excel adalah 16.384. Anda dapat menuju sel kolom terakhir dengan Ctrl plus N. Cara memberi nama worksheet. Worksheet Microsoft Excel secara default bernama Sheet 1, Sheet 2, dan seterusnya. Pada tab Worksheet, Anda dapat mengubah nama worksheet untuk mempermudah saat bekerja dengan banyak sheet dalam satu workbook. Cukup dengan double klik nama sheet pada tab sheet atau dengan klik kanan nama sheet lalu pilih rename. Cara menghapus dan menambah worksheet.
Untuk menambah worksheet dapat dilakukan dengan klik tanda plus pada tab sheet Microsoft Excel. Sedangkan untuk menghapus, Anda dapat klik kanan nama sheet yang ingin dihapus lalu pilih delete. Beberapa opsi yang ditampilkan saat pengguna melakukan klik kanan pada tab sheet Microsoft Excel. Insert digunakan untuk menambah worksheet baru serta jenis lembar kerja lainnya. Delete digunakan untuk menghapus worksheet. Rename digunakan untuk mengubah nama tab yang disorot. Move or copy digunakan untuk mengurutkan worksheet atau menggandakan worksheet. View kode digunakan untuk menampilkan kode Visual Basic atau makro pada worksheet. Select all untuk memilih semua worksheet dalam workbook aktif. Protect sheet digunakan untuk mengamankan worksheet seperti menambah password. Tab color untuk mengubah warna tab sheet yang disorot. Hide untuk menyembunyikan worksheet sehingga worksheet tidak muncul pada tab sheet. Unhide untuk menampilkan kembali worksheet yang disembunyikan. Menu pada Microsoft Excel. Menu bar. Menu bar berguna untuk menjalankan suatu perintah. Menu bar pada Microsoft Excel antara lain File, Home, Insert, Page Layout, Formulas, Data, Review, dan View. Status bar. Status bar mempunyai dua area utama, yaitu Message area pada bagian kiri dan kotak indikator pada bagian kanan. Ready merupakan pertanda bahwa Excel siap menerima perintah, sedangkan NUM mengindikasikan bahwa fungsi tombol-tombol angka pada bagian keypad di papan keyboard dalam kondisi aktif. Yang ketiga, formula bar. Formula bar berfungsi untuk memasukkan, memperbaiki, dan juga dapat menampilkan data atau rumus pada sel yang sedang aktif. Untuk memperbaiki data atau rumus adalah dengan cara mengklik atau menekan tombol F2. Title bar. Title bar merupakan bagian yang berada paling atas lembar Excel. Dalam title bar terdapat beberapa komponen, antara lain icon control menu, restore untuk mengatur ukuran layar dalam ukuran yang relatif, move untuk memindahkan posisi layar jendela ke posisi lain, size untuk mengatur ukuran layar jendela Excel, minimize menampilkan jendela Excel ke ukuran minimal dalam bentuk icon, maximize menampilkan jendela Excel ke ukuran maksimal yaitu memenuhi layar, close untuk keluar dari aplikasi Excel. Petunjuk sel atau cell pointer. Untuk memindahkan penunjuk sel ke posisi yang baru dapat digunakan bantuan mouse maupun keyboard. Dengan mouse, kita dapat leluasa memindahkan posisi penunjuk sel dengan mengarahkan pointer ke sel yang dituju. Sedangkan dengan menggunakan keyboard, langkah yang ditempuh yaitu mengatur format tampilan angka. Klik sel yang berisi nilai atau bilangan real. Klik ribbon home. Pada grup number, klik tombol drop down number format. Kemudian klik the item number. Tampilan nilai pada sel akan berubah menjadi nilai dengan dua angka di belakang koma. Membuat rumus pada Microsoft Excel. 1. Sum. Menjumlahkan nilai yang terdapat pada sel D1 sampai D10. Rumus yang dituliskan adalah sama dengan D1 plus D2 plus D3 plus D4 plus D5 plus D6 plus D7 plus D8 dan plus D9 plus D10. Akan lebih mudah jika menggunakan fungsi sum dengan menuliskan sama dengan sum dalam kurung D1 titik 2 D10. 2. Average. Letakkan kursor ke baris nilai rata-rata kemudian ketikkan. Rumus sama dengan average dalam kurung C2 banding C11 lalu enter. Untuk memasukkan data dengan mudah setelah rumus sama dengan average dalam kurung koma, tandai seluruh data dari kolom C baris 2 sampai baris 11 kemudian beri tanda tutup kurung dan tekan enter. 3. Max. Pada rumus Excel secara penulisan fungsi max adalah sebagai berikut.
sama dengan max buka kurung angka 1 titik koma angka 2 titik koma dan seterusnya tutup kurung. Keterangan syntax. Angka 1 merupakan sekumpulan angka, nama range, array, atau referensi sel yang berisi angka-angka yang kita ingin cari nilai tertinggi atau maksimumnya. Angka 2 opsional. Angka, nama range, array, atau referensi sel lain yang akan kita ikutkan untuk dicari nilai paling terbesarnya. Maksimal kita bisa menambahkan sampai 255 argumen pada fungsi max. Min. Pada Microsoft Office Excel, penulisan rumus dapat ditulis sama dengan min buka kurung angka 1 titik koma angka 2 titik koma dan seterusnya tutup kurung. Keterangan syntax. Angka 1 merupakan kumpulan angka, nama range, array, atau referensi sel yang berisi angka-angka yang kita ingin cari nilai terendah atau nilai terkecilnya. Angka 2 pilihan. Angka, nama, range, array, atau referensi sel lain yang akan kita ikutkan untuk dicari nilai terkecilnya. Maksimal kita bisa menambahkan hingga 255 argumen pada fungsi min. Format data tabel formulas merupakan menu di mana di dalamnya terdapat fasilitas-fasilitas yang mendukung penggunaan rumus atau formula insert function. Sum digunakan untuk menjumlahkan sel atau range, average digunakan untuk menghitung rata-rata, max digunakan untuk mencari nilai maksimal dari satu sel data, min digunakan untuk mencari nilai minimal dari satu sel data, count digunakan untuk menghitung beberapa buah argumen yang berisi data numerik. Sekian dari yang bisa saya sampaikan mengenai materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.